Shalom saudara-saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai tulisan yang bermanfaat. Nas yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ketika seseorang membaca firman Tuhan, maka hendaknya hal itu bukan dilakukan karena sebuah tuntutan ritual atau kebiasaan semata-mata. Membaca firman Tuhan adalah sebuah hal yang sebenarnya penting di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Karena kehidupan orang percaya kepada Tuhan sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah dijalani oleh seseorang. Ketika seseorang berjanji untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejatinya kita ini selain telah diangkat menjadi anak Allah, maka Alkitab berkata bahwa kita ini sejatinya adalah murid-murid Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Menjadi seorang anak yang diadopsi oleh seorang raja, sebenarnya mengandung tanggung jawab yang tidak ringan. Karena sebagai seorang anak yang diangkat menjadi anak raja, maka kita harus bersedia mengadopsi juga kehidupan yang berjalan seperti di dalam kerajaan Allah, gaya hidup seperti di dalam kerajaan Allah. Gaya hidup kita bukanlah lagi gaya hidup dunia ini, yang memang dunia ini akan segera lenyap dengan segala keinginannya. Gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah, yang memiliki kualitas kehidupan seorang anak yang berkualitas unggul. Coba bayangkan, jika kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita masih memiliki kehidupan yang lama, memiliki pikiran dan tindakan yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Tentunya hal ini amatlah tidak pantas, apalagi kita disebut sebagai seorang anak Allah. Orang-orang seperti ini di dalam Alkitab disebut sebagai anak-anak gampangan, Ibrani 12 ayat yang ke-8. Seorang anak gampangan adalah anak yang tidak pernah akan dididik oleh bapaknya. Dia kemana-mana hanya mengaku-ngaku saja sebagai anak bapaknya, tetapi sejatinya bapaknya sendiri tidak pernah merasa memiliki anak-anak gampangan seperti ini. Anak yang benar adalah anak yang bersedia untuk dididik oleh ayahnya dengan didikan-didikan yang mendewasakan, dan bukan malah dimanjakan, bahkan tidak pernah dididik, dibiarkan saja, atau hanya diberikan hal yang baik-baik saja. Tidak ada bapa yang berlaku seperti ini, apalagi Bapa di surga tentu tidak akan pernah memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang demikian. Saudara, demikian juga kita pun sebagai seorang murid Kristus. Apabila kita benar-benar telah menjadi orang percaya yang benar, maka kita disebut sebagai seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus yang benar itu adalah seorang murid yang bersedia belajar dan menerima pengajaran dari gurunya. Pengajaran itu dimaksudkan agar murid-murid tersebut bisa mengerti tentang segala sesuatu dan hal-hal yang nantinya akan dipakai untuk menguji dia. Hal ini kemudian akan membuatnya menjadi pandai, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah sehari-harinya, ujian-ujian di dalam hidupnya dengan penuh harapan kepada Tuhan, dengan penuh kebenaran dan penuh kebaikan. Jika ada seorang murid yang merasa dirinya sudah pandai, sudah merasa menguasai banyak hal, padahal dia tidak tahu apa-apa, sehingga dia tidak mau dididik oleh gurunya. Murid-murid seperti ini sudah pasti tidak akan pernah mampu menyelesaikan soal-soal saat ujian sekolah itu datang. Demikian juga orang yang percaya, yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Tuhan sebagai guru agung kita akan mendidik kita, supaya kita bisa mengerti bagaimana menghadapi semua masalah di dalam kehidupan atau ujian-ujian di dalam kehidupan kita, dan akan dilalui dengan penuh kemenangan. Tetapi masalahnya, banyak sekali orang Kristen yang tidak bersedia untuk menyediakan dirinya untuk bisa dididik oleh Tuhan. Hal ini amat kelihatan sekali dari sikap orang Kristen seperti ini ketika memandang firman Tuhan. Firman Tuhan sangat dia remehkan dan dia tidak hormati secara pantas. Kalaupun orang-orang seperti ini hadir di dalam ruangan-ruangan ibadah, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai sebuah kegiatan biasa, kegiatan rutin yang tidak memiliki dampak atau implikasi apa-apa di dalam dirinya. Atau ada sekelompok orang yang hanya mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan itu di dalam dirinya. Artinya, firman Tuhan itu seolah-olah tidak mampu mengubah karakter di dalam dirinya. Dia masih
hidup sebagai orang yang sama dengan orang dunia. Masih menjadi orang yang suka kepahitan, suka iri hati, gampang marah, garang, dan suka tinggal di dalam ketidakkudusan hidup. Hidupnya hanya digunakan untuk kesenangannya sendiri, tanpa memperdulikan bahwa tindakan dosanya itu merupakan bukti bahwa dia bukanlah seorang murid yang sejati. Dengan istri, dengan suaminya atau dengan anak-anaknya berlaku serong, dan dia merasa baik-baik saja, karena dia menganggap bahwa kehidupannya sudah menjadi orang dengan agama Kristen, dirasanya sudah cukup. Apalagi jika dia merasa tahu banyak tentang firman Tuhan, dan menggunakan firman Tuhan itu justru sebagai alat untuk menyerang teologi orang lain. Dia seolah tidak memperdulikan bahwa Tuhan bisa saja menghentikan nyawanya kapanpun. Orang-orang seperti ini jika tidak segera bertobat, maka dia tidak akan pernah bisa bertobat selama-lamanya. Karena Roh Kudus sendiri yang memperingatkan dirinya dengan sengaja dia abaikan, dengan berbagai macam alasan yang kelihatannya manusiawi, bahkan mungkin sangat kelihatan rohani, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca di atas, firman Tuhan menegaskan bahwa segala tulisan itu adalah firman Tuhan, yang diilhamkan oleh Allah memiliki manfaat untuk mengajar. Kata bermanfaat untuk mengajar menggunakan tulisan asli teks Yunani Koine adalah opelimos pros didaskalian. Kata ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai sangat menguntungkan untuk memberikan doktrin atau pengajaran firman. Dengan demikian, firman Tuhan itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Setelah diberikan pengajaran, maka orang-orang yang bersedia diajari ini akan mulai menghidupi firman Tuhan yang telah didengarkannya. Dan tidak banyak orang seperti ini, karena kebanyakan orang tidak bersedia menyediakan dirinya untuk menghidupi firman Tuhan. Orang yang bersedia diajar firman Tuhan adalah orang yang memang serius ingin menjadi seorang murid yang baik dan anak Allah, yang tujuannya hanya ingin menyenangkan hati Bapa di sorga. Hal ini karena dia menyadari bahwa sisa kehidupannya di dunia ini tidak lama, dan hidupnya sekarang hanya diisi dengan kehidupan yang hanya ingin menggenapi rencana Tuhan atau hanya mengerjakan agenda Tuhan di dalam dirinya. Apakah kita termasuk orang yang bersedia dididik oleh Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita selesaikan renungan hari ini, saya ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Tuhan, di sisa usia kami saat ini, mari semakin ajar kami dengan segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mari semakin kuat tinggal di dalam hidupku, supaya Engkau menuntun aku ke dalam segala kebenaran. Kami bersedia Tuhan ajar, karena kami tahu Tuhan saat ini rindu untuk mendidik kami, sampai kami pantas menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin.